Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Nana Esa dalam pembelajaran tentang jurnalistik. Di video kali ini, tema kita masih seputar membahas tentang profesi wartawan atau pekerjaan jurnalis. Nah, di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa profesi wartawan itu adalah profesi yang menantang tapi juga mengandung banyak risiko. Dan resiko itu diantaranya adalah yang paling berat itu tentunya adalah nyawa kita bisa terancam. Terancam nyawa kita bukan semata karena kita memang liputan kita misalnya di daerah-daerah konflik di kerusuhan, perang gitu kan. Bukan hanya itu, saya kira ancaman nyawa itu. Ancaman nyawa juga terjadi mungkin dalam dalam suasana yang berbeda misalnya ketika kita melakukan liputan investigasi, menelusuri kasus itu nyawa kita bisa saja terancam atau mungkin juga karena hal lain yang kemudian membuat orang tidak suka, tidak senang gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah ancaman bagi kita Mungkin masih dalam ingatan kita di tahun 1996 tepatnya di bulan Agustus tahun 1996 seorang wartawan Bernas, berita nasional yang harian yang terbit di Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Dia terpaksa harus tewas dan menjalankan tugas jurnalistiknya. Dia tewas dianiaya oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan kasus Udin ini jujur sampai sekarang belum pernah terungkap siapa sebetulnya pelaku penganiayaan tersebut. Ini tragedi yang sangat memilukan. Nah, kemudian setelah dicoba diselidiki dicoba untuk dicari latar belakangnya kenapa Udin harus meregang nyawa di tangan pelaku orang yang tidak dikenal konon dikait-kaitkan dengan tulisan-tulisan Udin yang dimuat di Bernas yang umumnya adalah lebih banyak mengkritik kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru pada saat itu, termasuk juga militer Dan mungkin karena tulisan itu pula lah tulisan Udin itu pula lah dia kemudian terancam nyawanya dan betul lah sampai kemudian dia harus meninggal dunia. Dan sampai sekarang kasusnya masih belum pernah terungkap siapa sebetulnya pelaku dan otaknya. Dan ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ancaman nyawa itu bisa saja terjadi menelikungi kehidupan kita sebagai seorang jurnalis Nah, teman-teman, kalau misalnya mungkin masyarakat kita sepertinya masih belum menerima kritik bahkan pemerintah pun kadang-kadang masih belum menerima kritik dari media Kalau misalnya kita mencoba untuk memahami tentang apa yang disebut dengan kebebasan pers maka sesungguhnya semua itu sudah diatur dalam undang-undang tentang pers terutama sejak reformasi tahun 98 kita telah memiliki undang-undang baru Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Undang-undang ini sedikit agak formatif yang mengubah undang-undang sebelumnya di zaman Orde Baru yang memang sangat represif dan selalu menjadi momok bagi dunia pers bagi dunia wartawan Nah, di undang-undang yang baru, undang-undang produk reformasi tersebut saya kira agak sedikit lebih terbuka agak sedikit memberikan keleluasaan bagi setiap jurnalis, bagi setiap media untuk menyampaikan pendapatnya, membuat tulisan-tulisan meskipun tentu juga harus dalam batas kewajaran Nah, terkait dengan masalah misalnya seandainya ada masyarakat yang kemudian atau siapapun baik personal, kelompok maupun institusi atau lembaga yang kemudian merasa tidak nyaman dengan sebuah pemberitaan yang ditulis oleh seorang jurnalis maka sebetulnya persoalan tersebut sudah ada kanal yang harus dijadikan sebagai penyelesaian
Nah, tetapi kemudian masyarakat faktanya tidak lantas menjadikan saluran formal itu digunakan. Nah, di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 sebetulnya sudah jelas jadi, bahwa pers itu memiliki, diantaranya adalah memiliki hak jawab. Nah, hak jawab ini diberikan baik bagi media itu sendiri maupun bagi masyarakat atau lembaga. Nah, sekiranya dengan menggunakan hak jawab ini, jika misalnya ada seseorang yang atau lembaga yang kemudian merasa dicemarkan nama baiknya, ya kita bisa selesaikan dengan cara seperti itu ya, memberikan hak jawab atau hak termasuk juga hak klarifikasi. Nah, tidak kemudian karena merasa tidak nyaman dengan pemberitaan, ya, merasa nama baik tercemarkan, sedikit-sedikit lantas kemudian menggunakan cara-cara kriminal ya, dengan mengancam dan sebagainya. Nah, ini saya kira bukan pada masanya lagi kalau misalnya mengancam itu dilakukan ya. Jadi hak jawab ini sebetulnya sudah memberikan ruang ya, bagi publik ya, untuk bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan yang terkait dengan masalah pencemaran. Tetapi lagi-lagi yaitu kembali kepada masyarakat itu sendiri. Artinya kalau misalnya memang masyarakat merasa tidak puas ya, dengan pemberian hak jawab ya, atau pemberian klarifikasi, maka ya silakan saja gitu kan untuk menyelesaikan persoalan itu ke ranah hukum, ke pengadilan ya. Nah, tetapi penyelesaian ya secara internal itu saya kira menjadi salah satu solusi. Nah, saya kira di dunia pers ya, atau di dunia media, hal-hal seperti itu sebetulnya juga sudah dijadikan sebagai pedoman standar bagaimana penyelesaian itu harus dilakukan. Nah, undang-undang pers ini boleh disebut undang-undang lex specialis ya, undang-undang yang memang bisa menyelesaikan segala persoalan yang terkait atau yang berhubungan dengan kerja jurnalistik ya. Jadi tidak lantas kemudian jika misalnya tadi ada seseorang yang merasa nama baik dicemarkan, tidak lantas kemudian orang serta-merta gitu kan menyelesaikan persoalan itu ke ranah hukum ya. Jadi undang-undang lex specialis, undang-undang 40 tahun 99 tersebut, nomor 40 tahun 99 tersebut, saya kira sudah cukup memadai ya untuk menyelesaikan persoalan. Nah, saya kira kita memang harus menjernihkan ya setiap persoalan ketika misalnya media melakukan liputan, ya, pemberitaan. Nah, saya kira ya masyarakat juga harus arif dan bijak. Karena bagaimanapun penyelesaian dengan mengedepankan hukum itu tidak juga kemudian selalu memberikan solusi. Nah, ini saya kira yang perlu kita sadari bersama ya. Dan tentu saja ya semua itu juga berkait dengan profesi kita sebagai seorang jurnalis. Nah, bagi seorang jurnalis kita sebetulnya sudah diatur ya. Pekerjaan kita itu sudah diatur ya, bukan hanya oleh adanya undang-undang pers ya, nomor 40 tahun 99 ya, tapi juga kita memiliki yang namanya kode etik jurnalistik. Jadi profesi kita sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa ya, dengan pedoman tersebut sehingga ya, kita bisa bekerja sesuai dengan aturan main ya. Tidak kemudian kita bekerja semau kita ya. Nah, ini saya kira juga pedoman ini ya, pedoman perilaku seorang jurnalis yang melalui kode etik jurnalistik saya kira sudah memberikan jalan ya bagaimana kita seharusnya bekerja ya. Ada kaidah-kaidah mana yang harus boleh dan tidak boleh diberitakan. Nah, saya kira ya semua itu tentu harus kita patuhi, harus kita taati ya, karena itu merupakan sebuah konsensus bersama ya. Kode etik jurnalistik baik yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh AJI ya, saya kira semuanya cukup baik ya. Dengan kata lain bahwa kode etik jurnalistik tersebut memang berupaya untuk mengatur bagaimana seorang wartawan bekerja ya, di sebuah media. Bagaimana seorang bisa harus melakukan sebuah peliputan ya, tentang mana yang boleh dan tidak boleh tadi. Nah, ini ya tentu saja ya teman-teman kalau misalnya
ingin bekerja secara profesional, ya, saya kira koridor hukum ini ya harus kita taati bersama. Dan tentu saja sekali lagi bagi masyarakat sendiri perlu juga menyadari bahwa kerja jurnalistik ini adalah pekerjaan yang memang bukan hal yang mudah juga ya. Saya kira apa yang kemudian para jurnalis itu lakukan ya semata-mata tentu untuk kepentingan publik, untuk sebuah kebenaran. Barangkali itu saja ya, penjelasan atau pembahasan kita ya tentang profesi jurnalis. Mudah-mudahan kita menjadi seorang jurnalis yang memang sesuai dengan harapan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.